Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, kita sudah mulai lagi kembali belajar, walau belajarnya ini masih melalui daring. Nah, mudah-mudahan kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa kembali belajar seperti biasanya dan kumpul bersama kembali. Nah, anak-anak, perkenalkan nama Ibu Alma Rahmawati. Ibu mengajar mata pelajaran produksi pengolahan hasil hewani. Dan di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengendalian mutu bahan baku hewani. Anak-anak, setelah mempelajari pengendalian mutu bahan baku hewani, diharapkan kalian mampu pertama itu bisa menjelaskan karakteristik mutu bahan hasil hewani, dan yang kedua mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi mutu dan metode pengendalian mutu. Dan yang ketiga, kalian diharapkan mampu mengendalikan mutu bahan baku pengolahan hewani dengan tepat dan mandiri tentunya. Anak-anak, bahan hasil hewani seperti daging, ikan, susu, dan telur merupakan bahan pangan yang rentan sekali dan cepat mengalami penurunan mutu atau kerusakan. Bisa kita lihat seperti daging, daging segar, jika kita proses tidak ada proses lanjutan, misalnya hanya dibiarkan saja, itu akan lebih cepat busuk. Biasanya daging segar itu kan selalu dimasukkan ke dalam kulkas. Tujuannya adalah untuk memperpanjang umur simpannya dan supaya mutunya itu tidak turun. Untuk mempertahankan mutu. Jadi dimasukkan sementara di dalam kulkas dalam waktu yang juga tidak terlalu lama, 1 sampai 2 hari. Nah, kenapa bahan hasil hewani ini mudah sekali dan rentan sekali mengalami kerusakan? Karena kandungan air dan protein itu sangat tinggi di dalam bahan hasil hewani, sehingga menjadikan produk hasil hewani ini sebagai tempat tumbuh yang cocok bagi mikroba, karena sebagai nutrisinya untuk mikroba. Jadi ketika ini kan ada contoh ikan segar versus ikan busuk. Daging ikan segar itu pasti mempunyai warnanya sesuai ikan, khas ikannya. Terus yang kedua, padat atau kenyal. Itu berarti masih bagus. Dan yang ketiganya, dan bila ditekan, bekasnya itu segera hilang. Artinya ketika ditekan tidak mengalami autolisis. Jadi ketika si dagingnya itu ditekan, dia akan kembali ke bentuk semula. Beda dengan ikan busuk. Ikan busuk biasanya kan kalau dia kena serangga atau lalat. Nah, lalat itu kan kalau dia udah kena lalat, yang menyebabkan ikan ini busuk adalah kan dari telur yang menetas ya dari lalat tersebut, sehingga menyebabkan si ikan itu cenderung lebih cepat busuk. Nah, ciri-ciri daging ikan busuk itu dia warnanya agak kemerahan. Dan bila ditekan, bekasnya itu tidak hilang atau mengalami autolisis. Jadi autolisis ini adalah ketika kalian tekan suatu produk hasil pertanian, baik itu ikan, daging, ketika ditekan, itu dia lembek, tidak kembali, kalau dia teksturnya lembek, tidak kembali ke semula, artinya dia mengalami autolisis. Artinya produk hasil hewani tersebut sudah mengalami penurunan mutu dan sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, penurunan mutu bahan hasil hewani sampai batas tertentu menyebabkan bahan tersebut menjadi tidak layak dikonsumsi. Nah, tadi Ibu bilang bahwa seperti yang ikan yang sudah busuk, yang mengalami autolisis, itu bisa menyebabkan si produk tersebut tidak layak untuk dikonsumsi lagi. Ya. Dan juga contoh produk hasil hewani lain itu ada telur. Nah, bagaimana cara mengetahui penurunan mutu pada telur? Telur ini kan juga termasuk bahan hasil hewani dari ternak ayam atau unggas ya. Nah, telur ini caranya gampang sekali. Kalian tinggal siapkan wadah berisi air, lalu dicelupkan telurnya ke dalam air tersebut. Telur segar dia akan tenggelam ke dasar. Kalau posisinya sama seperti gambar yang di slide, posisinya dia tenggelam dan memanjang
panjang, artinya telur tersebut masih segar, kan dia langsung tenggelam. Karena si kuning telur, putih telur, dan gas yang ada dalam telur memiliki sel telur yang lebih rapat. Hal ini menyebabkan telur segar menjadi lebih berat dari air, sehingga telur segar akan tenggelam. Beda halnya ketika si telur ini disimpan selama 1 minggu, dia sudah mulai naik ya, udah mau tegak. Nah, ketika posisinya ini udah lebih dari 2-3 minggu, posisinya dia akan berdiri atau tegak. Nah, kalau posisinya berdiri atau tegak seperti ini, dia sudah mulai mengalami penurunan mutu, tapi masih layak untuk dikonsumsi. Hanya saja ini harus segera diolah, ya harus segera diolah. Jadi jangan sampai disimpan lama lagi. Nah, bagaimana melihat telur yang sudah tidak layak dikonsumsi, yaitu ketika dicelupkan dia posisinya itu mengambang atau mengapung. Nah, kalau mengambang atau mengapung ini karena adanya penguraian atau dekomposisi dalam telur yang menghasilkan lebih banyak gas. Jadi gas ini kan dihasilkan dari telur yang terdiri dari kuning telur, putih telur, dan gas yang berubah karena penguraian menjadi gas. Telur yang sudah lama akan memiliki gelembung gas yang terbentuk di cangkang bagian dalam telur. Jadi lama-kelamaan si gas ini dia akan keluar. Nah, akan menghilang dari dalam telur yang kemudian membuat telur ini mengapung karena kepadatan telur kurang dan menjadi lebih ringan daripada air. Jadi kalau udah mengapung sudah dibuang saja karena sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, anak-anak, sebenarnya apa sih mutu itu? Nah, mutu ini kan sudah pernah belajar sebelumnya di kelas 10. Mari kita ingat-ingat lagi. Di sini penjelasannya bahwa mutu adalah gabungan sejumlah atribut yang dimiliki oleh bahan atau produk pangan yang dapat dinilai secara organoleptik. Jadi dikatakan bahwa produk tersebut bermutu itu harus memiliki atribut yang meliputi parameternya ini kenampakan, warna, tekstur, rasa, dan bau. Contoh, misalnya kita mau menilai bahwa bahwa mutu daging segar ini masih mutunya sangat baik. Bagaimana menilainya? Berarti kan menilainya dengan melihat dari parameternya, dari kenampakannya. Kenampakannya terlihat segar dari warna. Warnanya warna merah segar. Teksturnya padat dan tidak lunak ya. Kalau lunak kan sudah mengalami autolisis, artinya sudah mengalami penurunan mutu. Dan rasanya itu mungkin kalau daging segar tidak akan kalian cicipi, tapi biasanya dari baunya itu tidak berbau busuk. Kalau bau daging segar kan biasanya lebih sedikit anyir ya, asalkan tidak berbau busuk, artinya daging tersebut bisa dikatakan mutunya sangat baik. Karakteristik mutu bahan pangan. Karakteristik mutu bahan pangan ini ada dua ya, ada dua karakteristik mutu bahan pangan. Yang pertama itu karakteristik fisik, artinya dia bisa terlihat dengan kita bisa karakteristik fisik ini dengan hanya melihat saja kita sudah bisa menentukan mutu bahan pangan tersebut. Dan yang kedua itu adalah karakteristik tersembunyi, artinya mutunya itu tersembunyi. Jadi tidak bisa hanya dengan melihat saja kita bisa menentukan mutu, nggak bisa. Nah ini karena dia itu tersembunyi, jadi harus dilakukan pengecekan khusus ya untuk mendeteksi karakteristik yang tersembunyi. Nah karakteristik fisik atau tampak ini ada 3. Yang pertama dari penampilan. Ketika pertama kita lihat, itu kan yang dinilai adalah penampilannya, mulai dari warna, ukuran, bentuk, dan cacat fisik. Apakah produk ini mengalami kecacatan atau tidak? Kalau ada cacat, berarti kan mutunya sudah kurang bagus. Terus dari yang kedua, kinestika. Kinestika itu adalah tekstur, kekentalan, dan konsistensi. Ketika cek ikan, teksturnya padat dan bagus,
berarti memiliki mutu yang bagus. Dan yang ketiga, flavor. Flavor itu adalah sensasi dari kombinasi bau dan cicip. Jadi, sensasi dari kombinasi bau dan cicip ya. Nah, dan selanjutnya ada karakteristik yang tersembunyi. Kalau karakteristik tersembunyi itu biasanya dari segi keamanan mikrobiologis. Keamanan mikrobiologis, kita bisa mengatakan bahwa produk ini aman atau tidak, itu biasanya dari ini ya, dari kalau di produk itu, di kemasan, itu ada informasi. Informasinya, biasanya kalau produk ini sudah berstandar dan juga sudah ada pengawasan dari Badan POM, itu tingkat keamanan mikrobiologisnya cukup bagus ya, cukup tinggi. Nah, beda halnya dengan kalau produk tersebut tidak berstandar dan juga tidak bersertifikat, itu kita harus lebih hati-hati. Biasanya kita melihat bahwa produk tersebut aman atau tidak kan dengan cara mengamati, ya mengamati produk tersebut. Apakah di sekitarnya itu lingkungannya bersih atau tidak. Kalau kotor kan bisa mencemari produk tersebut, sehingga produk tersebut bisa saja tercemar oleh mikroba yang bisa menginfeksi atau bahkan bisa membawa penyakit untuk tubuh. Dan yang kedua, karakteristik yang tersembunyi itu adalah nilai gizi. Nah, nilai gizi ini bisa kita peroleh itu dari kemasan. Biasanya ada informasi nilai gizi. Nah, untuk nilai gizi ini juga ada perlakuan khusus ya untuk nilai gizi, jadi tidak bisa dilihat gitu mutunya. Intinya ketika produk tersebut keamanannya sudah terjamin, sudah ada nilai gizinya, dari segi penampilan, kinestika, dan flavornya sudah sangat bagus, produk tersebut bisa dikatakan memiliki mutu yang juga bagus. Faktor yang mempengaruhi penurunan mutu ada 3. Yang pertama adalah kerusakan fisik, yang kedua kerusakan kimiawi, dan yang ketiga adalah kerusakan biologis dan mikrobiologis. Tadi Ibu katakan bahwa produk-produk hasil hewani itu sangat rentan sekali mengalami proses penurunan mutu. Nah, salah satu faktornya itu yang pertama adalah kerusakan fisik. Kerusakan fisik ini disebabkan karena pelakuan fisik seperti terbanting, tergencet, atau terluka. Nah, dengan pelakuan tadi dapat menyebabkan terjadinya memar pada sayur atau pada buah, atau bisa juga luka pada ikan saat ditangkap. Dan juga adanya benda asing seperti rambut, pasir, batu, dan sebagainya. Jadi ketika kalian misalnya mengkonsumsi suatu produk, ditemukan pasir di dalam produk tersebut atau batu atau rambut. Nah, disimpulkan bahwa produk tersebut sudah mengalami penurunan mutu. Artinya mutunya sudah turun ya. Nah, juga seperti yang ada di gambar, ini kan contohnya adalah tomat yang tergencet ya ini atau terbanting, mengalami penyok atau juga memar ya pada permukaan tomatnya, sehingga ketika dijual harganya kan sudah turun karena kita lihat aja dari kenampakannya itu sudah kualitasnya sudah menurun. Nah, dan yang kedua itu faktor yang mempengaruhi penurunan mutu adalah kerusakan kimiawi. Kalau kerusakan kimiawi itu artinya berarti dari kimia ya. Nah, ini dapat terjadi karena proses autolisis pada ikan, oksidasi pada bahan berlemak, browning enzimatik, dan non-enzimatis. Jadi, biasanya kalau autolisis itu juga autolisis itu juga disebabkan oleh kerusakan kimiawi. Jadi jaringan-jaringan dalam ikan ini sudah rusak, sudah terurai oleh enzim proteolitik, sehingga daging ikan ini akan menjadi lebih lunak. Dan ketika kalian pencet, itu dia tidak akan kembali ke semula karena dia sudah lunak, sudah mengalami penurunan mutu. Dan yang ketiga, itu kerusakan biologis dan mikrobiologis. Kalau kerusakan biologis itu disebabkan oleh hewan-hewan seperti serangga, semut, lalat, dan tikus. Nah, produk hasil hewani seperti sayur-sayuran dan buah-buahan ini rentan sekali juga terkena
hewan seperti serangga, semut, lalat, dan tikus. Jadi kalau sudah digrogoti oleh hewan tersebut, mutunya sudah berkurang karena sudah tidak layak juga untuk dijual. Nah, kalau kerusakan mikrobiologis itu disebabkan oleh mikroba seperti jamur, yeast, dan bakteri. Ya, jadi karena disimpannya terlalu lama, contohnya seperti buah-buahan ya disimpan terlalu lama akan mengalami proses pembusukan dengan tumbuhnya jamur. Karena tidak ada penanganan lebih lanjut sehingga mengalami kerusakan mikrobiologis. Tindakan pencegahan penurunan mutu bahan pangan. Nah, tadi kan bahwa bahan hasil hewani itu mudah sekali mengalami kerusakan. Jadi harus ada tindakan pencegahannya supaya tidak rugi ya sebagai produsen apalagi. Nah, ada 3 tahapan. Yang pertama ada tahap penanganan, yang kedua ada tahap pengawetan, dan yang ketiga itu ada tahap pengolahan. Di tahap penanganan itu ada 7 tahap. Yang pertama itu ada pre-cooling. Pre-cooling itu adalah pendinginan komoditi atau pendinginan secara cepat. Itu selama 48 jam atau kurang. Nah, tujuannya adalah supaya uh, produk itu tidak cepat mengalami penurunan mutu. Jadi di pre-cooling dulu. Pre-cooling itu kan hanya sementara. Contoh gini, misalnya ada ikan yang baru ikan dalam jumlah besar dari nelayan. Jika dibiarkan disimpan di luar, misalnya hanya di tong-tong besar, disimpan di luar, itu kan bisa terkena sinar matahari yang bisa menyebabkan apa namanya tekstur ikan ini akan lebih lunak ya kalau kena panas. Sehingga cara untuk mencegah penurunan mutunya itu dengan cara di pre-cooling. Jadi ikan-ikan tersebut dimasukkan ke dalam ruangan khusus yang sudah disetting suhunya sedemikian rupa, misalnya suhunya yang diinginkannya berapa, misal minus, pasti selalu minus di bawah 0 derajat Celcius. Itu tidak lebih dari 48 jam disimpan di pre-cooling. Nah, selanjutnya penanganan steril. Penanganan steril itu semua proses penanganannya itu harus steril, mulai dari peralatan, dari para pegawainya juga. Pegawainya itu harus menggunakan sarung tangan, harus menggunakan masker juga, harus menggunakan penutup kepala, ya supaya semua keadaannya tetap steril. Dan yang ketiga itu proses pencucian. Jadi tadi ikan yang dari pre-cooling itu dilakukan proses pencucian. Tetap pencucian itu misalnya kalau pencuciannya manual oleh tangan, tangannya harus menggunakan sarung tangan. Dan yang keempat proses penyiangan. Proses penyiangan itu adalah proses penghilangan penghilangan apa atau pembersihan insang, sisik, dan organ pencernaan ikan. Itu semuanya dibuang. Nah, selanjutnya adalah proses blanching. Untuk blanching umumnya dilakukan pada buah-buahan dan sayuran yang akan dikalengkan atau dikeringkan. Nah, blanching itu seperti direbus hanya sebentar, hanya beberapa menit, biasanya 5-8 menit dengan suhunya kurang dari 100 derajat Celcius. Selanjutnya proses sortasi. Sortasi itu biasanya selalu berdampingan dengan grading. Sortasi itu adalah proses memilah-milah. Jadi misalnya memilih tadi ikan yang sudah dibersihkan, sudah disiangi juga, sudah dibuang bagian dalamnya, itu dipilih lagi. Mana yang kualitasnya paling bagus, mana yang sudah mengalami penurunan, mana yang sudah tidak layak untuk dijual. Jadi nanti di grading lagi atau grading itu ditingkatkan lagi, digolongkan lagi. Seperti itu. Dan yang kedua adalah tahap pengawetan. Tahap pengawetan itu yang pertama penggunaan suhu rendah. Penggunaan suhu rendah bisa dengan chiller. Chiller itu kulkas ya, kulkas dengan suhu biasanya kurang dari 1 derajat sampai 0 derajat Celcius. Bisa juga menggunakan freezer. Freezer itu lebih rendah lagi daripada chiller suhunya karena dalam waktu sebentar bisa langsung membekukan suatu produk pangan. Dan juga bisa iradiasi atau penggunaan panas ya, iradiasi itu penggunaan sinar. Dan yang ketiga penggunaan bakteri antagonis. Jadi penggunaan bakteri antagonis
ini dimaksudkan supaya untuk melawan bakteri-bakteri lain. Jadi ketika bahan pangan ini terkena terkena kontaminasi dari mikroba, tujuannya adalah perannya bakteri antagonis ini dia akan memberikan antibiotik. Jadi dia akan menghasilkan antibiotik. Antibiotik itu kan sebagai obat ya untuk si produk pangan tersebut. Dan yang ketiga adalah tahap pengolahan. Tahap pengolahan itu yang pertama penggunaan suhu tinggi. Penggunaan suhu tinggi itu bisa melakukan proses sterilisasi. Sterilisasi itu di atas 100 derajat Celcius dan juga penurunan kadar air. Penurunan kadar air itu sangat penting sekali. Bisa dilakukan dengan cara dijemur ya untuk penurunan kadar air. Misalnya ikan, seperti ikan asin kan dijemur, kadar airnya udah berkurang, makanya jarang mikroba yang tumbuh. Nah, karena mikroba itu kan dia butuh nutrisi, butuh airnya. Jadi ketika tidak ada nutrisinya, mikroba itu tidak akan tumbuh di produk pangan tersebut. Dan yang ketiga, penambahan senyawa kimia dan juga fermentasi. Jadi dilakukan proses fermentasi. Seperti produk hasil hewan itu kan ada susu. Nah, supaya susu itu tahan lama, bisa difermentasi jadi yogurt dan sebagainya. Pengendalian mutu daging ternak ruminansia besar atau sapi. Nah, bagaimana cara mengendalikannya? Kita harus mengenal dulu karakteristik mutu daging sapi itu seperti apa. Pertama dilihat dari mutu fisiknya. Mutu fisik itu artinya nampak ya. Jadi mutu fisik itu ada parameternya warna, tekstur, dan juga flavor dan aroma. Nah, untuk daging bisa dilihat di slide itu kan ada yang PSE dan juga ada yang DFB ya, nanti dijelaskan. Untuk daging itu, warna daging itu dipengaruhi oleh pH daging. Daging itu kan normalnya berwarna merah. Nah, kalau pH normal itu dia pH-nya sekitar 5,6. Jika pH-nya itu lebih dari 5,6, daging itu akan terlihat lebih gelap. Seperti yang DFB yang ini ya. Daging akan terlihat lebih gelap, keras, dan kering. Ini dikenal dengan istilah dry, firm, dark, atau DFB. Nah, ini istilahnya DFB. Biasanya sudah mengalami penurunan mutu. Dan jika pH-nya kurang dari 5,6, daging itu akan terlihat pucat, lunak, dan berair atau dikenal dengan istilah pale, soft, dan exudates atau PSA. Nah, jadi daging ini tuh sangat dipengaruhi oleh pH. Jadi normalnya adalah 5,6. Selanjutnya dari tekstur. Tekstur itu ditentukan oleh umur hewan saat disembelih, penanganan hewan sebelum, saat, dan setelah disembelih. Jadi tekstur itu sangat ditentukan oleh umur hewan ya. Jadi kalau semakin muda itu dia teksturnya biasanya lebih lunak. Lebih lunak ya teksturnya. Dan daging hewan yang tidak mengalami stres sebelum dan saat penyembelihan akan lebih empuk. Jadi hewan yang sebelum dan saat disembelih itu tidak mengalami stres itu akan lebih empuk dagingnya. Dan yang ketiga, tekstur juga dipengaruhi oleh banyak sedikitnya marbling. Marbling itu ini ya. Marbling itu yang garis-garis warna putih. Dia itu adalah lemak yang tersebar di dalam serat-serat daging. Jadi marbling ini semakin banyak marblingnya, itu akan sangat mempengaruhi cita rasa dan aroma dari daging. Jadi semakin banyak marblingnya, itu dia rasanya akan semakin lezat dan juga teksturnya akan semakin lebih empuk. Dan yang ketiga itu adalah flavor dan aroma. Nah, faktor yang mempengaruhi flavor dan aroma daging itu antara lain adalah spesies. Spesies itu adalah jenis dari daging sapinya apa, jenis pakannya, jenis kelamin, umur hewan, kandungan lemak, dan umur setelah penyembelihan. Jadi kalau jenis pakannya juga sangat mempengaruhi. Jenis pakan itu adalah makanan yang dikonsumsi sapi sewaktu sebelum disembelih. Nah, yang selanjutnya, daging segar mempunyai rasa yang khas
darah, serta aroma yang anyer. Selanjutnya, karakteristik mutu daging sapi dilihat dari mutu mikrobiologis. Daging itu kan mengandung protein, air, dan lemak yang cukup tinggi, sehingga menjadi media yang sangat baik bagi pertumbuhan mikroba dan juga nutrisi yang sangat baik. Bakteri yang dapat mengkontaminasi daging itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu bakteri penyebab infeksi atau penyakit dan bakteri penyebab keracunan atau intoksikasi. Bakteri penyebab penyakit diantaranya ada E. coli, Salmonella, dan Listeria monocytogenes. Dan bakteri penghasil toksin atau racun pada daging adalah Clostridium botulinum dan Staphylococcus aureus. Biasanya Clostridium botulinum itu ditemukan pada makanan-makanan kaleng ya. Jadi ikan yang dikaleng atau daging-daging yang dikaleng. Sehingga untuk untuk menghindari produk itu tidak mengandung Clostridium botulinum, sebaiknya memilih produk yang jika membeli produk yang dikaleng itu dipastikan kalengnya tidak mengalami kerusakan dan juga harus melihat tanggal kadaluarsanya. Dan dilihat dari tabel itu ada syarat mutu mikrobiologis daging sapi. Ada batas-batas maksimal ya, batas maksimalnya untuk masih diizinkan. Jadi misalnya kayak E. coli. E. coli ini masih diizinkan batasnya sampai 1 kali 10 pangkat, ada pangkatnya ya. Nah, ada yang sampai negatif. Negatif itu artinya tidak boleh sama sekali ada kandungan salmonella pada daging sapi. Nah, kenapa? Karena salmonella ini adalah bakteri penyebab penyakit. Salmonella ini contohnya ada Salmonella typhi. Salmonella typhi ini bisa menyebabkan penyakit tifus. Nah, dan juga di sebelahnya ini ada gambar daging unggas dan olahannya. Ini ada gambar perbandingan daging daging sapi yang segar dan juga daging yang sudah mengalami penurunan mutu akibat mikroba ya. Biasanya ditandai dengan pembentukan lendir dan juga perubahan warna menjadi warna kehijauan atau kebiru-biruan dan berbau busuk karena pemecahan protein dan terbentuknya senyawa-senyawa seperti amonia. Dan juga yang keempat, perubahan rasa menjadi asam karena pertumbuhan bakteri pembentuk asam. Dan yang terakhir, ketengikan yang disebabkan pemecahan atau oksidasi lemak daging. Karena daging ini mengandung cukup banyak lemak, sehingga jika terjadi proses oksidasi, maka akan berbau tengik. Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu daging sapi itu ada 4. Yang pertama, kondisi sebelum pemotongan. Ini sangat mempengaruhi mutu akhir dari daging sapi tersebut. Jadi ada spesies, jenis, kelamin, dan umur. Ini yang mempengaruhi kondisi sebelum pemotongan. Kalau spesies itu kan ada daging sapi itu ada yang jantan, ada yang betina. Biasanya daging sapi jantan memiliki warna yang lebih merah dibandingkan daging sapi betina. Jadi mempengaruhi nanti lebih ke warnanya. Terus yang kedua, kondisi sebelum dan saat penyembelihan. Kondisi sebelum dan saat penyembelihan, kesehatan hewan dan tingkat stres hewan. Jika hewan itu stres, jika hewan tersebut stres sebelum disembelih atau pada saat mau disembelih hewan tersebut stres, itu akan sangat mempengaruhi ke tekstur akhir dari produk daging sapi tersebut. Dan yang ketiga, kondisi setelah penyembelihan. Kondisi setelah penyembelihan berarti kan bentuknya dalam bentuk karkas atau daging. Nah, kalau karkas seperti yang digambar di samping, yaitu dengan cara metode pelayuan. Metode pelayuan itu adalah penanganan daging setelah disembelih dengan cara menggantungkan daging tersebut atau menyimpan karkas pada temperatur di atas titik beku daging minus 1,5 derajat Celcius selama beberapa waktu. Nah, jadi proses pelayuan ini
Tujuannya adalah untuk pengeluaran darah yang lebih sempurna dan pembentukan asam laktat dari glikogen otot berlangsung lebih sempurna, sehingga pertumbuhan bakteri itu akan terhambat dan lapisan luar daging menjadi kering. Jadi, sehingga mikroba itu tidak akan tumbuh kalau kondisinya kering ya, karena kalau kering itu berarti kandungan airnya sudah berkurang. Dan yang kedua, metode pemasakan. Metode pemasakan yang bisa direbus, bisa digoreng, dan sebagainya. Dan yang ketiga, metode penyimpanan dan pengawetan. Untuk metode penyimpanan dan pengawetan, bisa menggunakan suhu tinggi atau ya bisa menggunakan suhu tinggi ya, atau diawetkan dengan cara diasapkan. Itu kan untuk memperpanjang umur simpan daging. Dan yang keempat, macam otot daging dan lokasi otot. Otot yang terletak pada bagian yang jarang digerakkan akan lebih empuk dibandingkan otot yang sering digerakkan. Jadi, bagian otot yang sering digerakkan itu akan mempengaruhi tekstur akhir dagingnya. Jadi kalau ototnya itu sering digerakkan, tekstur dagingnya itu akan lebih keras ya dibandingkan yang jarang digerakkan. Selanjutnya ya, yang terakhir ini adalah metode pengendalian mutu daging sapi. Bagaimana cara mengendalikan mutu daging sapi? Yaitu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menangani produk daging segar. Yang pertama, dengan cara praktek higienis. Dua, temperatur yang sesuai. Tiga, kemasan vakum. Ini metode pengendalian mutu setelah sudah jadi daging, artinya daging sapinya ini udah dipotong, udah jadi daging. Nah, yang pertama itu adalah praktek higienis, yaitu dari kebersihan diri atau dari karyawan. Jadi semuanya harus steril. Dan yang kedua, kebersihan peralatan, karena kalau peralatannya kotor itu nanti akan kontaminasi juga ke produk dagingnya. Dan yang ketiga, memahami cross contamination atau kontaminasi silang. Jadi harus paham betul. Jangan menyimpan daging mentah itu dengan produk yang sudah jadi, misalnya atau dengan produk-produk hasil hewani lain. Daging mentah misalnya dengan telur. Itu kan nanti bisa jadi kontaminasi silang. Dan yang keempat, usaha preventif atau pencegahan. Jadi harus ada tindakan ya, tindakan mencegah. Bagaimana supaya tidak terjadi kontaminasi silang ya? Berarti harus ada ruangan khusus, ada ruangan bahan baku, ada ruangan bahan jadi. Itu adalah usaha preventif atau usaha pencegahannya. Dan yang selanjutnya yang kedua adalah temperatur yang sesuai. Ketika daging ini akan kita simpan, itu simpanlah kalau hanya untuk 2-3 hari, silakan simpan di penyimpanan dingin atau di kulkas ya, yang suhunya -1 sampai 0 derajat Celcius, artinya di tempat penyimpanan beku yang kulkas pada umumnya. Itu tahan 2-3 hari dagingnya. Dan yang kedua, untuk dalam jangka waktu yang lebih lama lagi, disimpannya itu bisa menggunakan freezer. Freezer itu suhunya -18 sampai 20 derajat Celcius. Ini sangat tahan sampai 3-6 bulan. Dan yang ketiga, itu adalah kemasan vakum. Jadi penggunaan kemasan vakum itu sangat penting. Daging yang dikemas vakum itu akan memiliki ketahanan selama 3 bulan. Jika penanganan dilakukan dengan benar, disimpan pada suhu dingin tanpa fluktuasi temperatur. Tanpa fluktuasi temperatur itu artinya tidak dirubah-rubah temperaturnya. Kalau temperaturnya -18 derajat Celcius, biarkan di -18 derajat Celcius. Jadi jangan dinaik turunkan. Kalau dinaik turunkan nanti bisa mempengaruhi masa pendinginan daging sapi tersebut, dan kemasannya tidak bocor. Nah, terima kasih. Jadi udah di akhir. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan ke kalian, kalian bisa mengerti, dan apabila kalian menemukan hal-hal yang belum kalian pahami atau belum kalian mengerti, silakan kalian bisa langsung tanyakan kepada Ibu. Mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.